Lebah, serangga pencari madu ini tentu sangat cepat dalam menemukan bunga. Sedangkan lalat akan lebih cepat dalam menemukan kotoran bila dibandingkan dengan lebah. Pernahkah kita perhatikan apa penyebab perbedaan dari kedua serangga ini? Hal ini dikarenakan perbedaan naluri dari keduanya. Naluri lebah hanya fokus pada pencarian bunga. Lebah tidak akan tertarik pada kotoran. Karena serangga berwarna kuning dan hitam ini lebih tertarik pada keharuman dan keindahan bunga. Sehingga lebah bisa mengumpulkan banyak madu. Hal yang sebaliknya terjadi pada lalat. Oleh karena naluri lalat yang hanya tertarik pada kotoran, sehingga mereka tidak akan tertarik untuk menghinggapi bunga yang indah. Karena hanya fokus pada kotoran, sehingga lalat identik dengan kuman atau penyakit. Kedua serangga ini dapat menjadi perumpamaan dari kehidupan kita, kehidupan manusia. Yakni kenapa ada orang-orang jahat dan kenapa ada orang-orang baik. Hal ini dikarenakan orang jahat tidak tertarik pada hal-hal yang baik. Demikian juga sebaliknya, mereka tidak mungkin akan melakukan yang baik, tapi mereka hanya tertarik kepada hal-hal yang jahat. Juga hal-hal yang menyakitkan, seperti halnya suka kepada permusuhan, kebohongan, gosip, dan hal-hal jahat lainnya. Tetapi orang yang baik adalah mereka yang tidak tertarik kepada melakukan hal-hal yang jahat atau hal-hal yang buruk. Apa yang kita pikirkan menghasilkan pada apa yang kita lihat. Selanjutnya, apa yang kita lihat mengarahkan kita pada apa yang akan diperoleh. Sebab kehidupan kita merupakan refleksi dari apa yang ada dalam hati kita dan apa yang ada dalam pikiran kita. Sehingga ada sebagian orang yang mengatakan bahwa manusia benar memiliki dua jenis mata, yaitu mata si lalat dan mata si lebah. Mata si lalat akan senantiasa mencari kotoran, meskipun dia duduk di taman bunga dan dikelilingi bunga. Tetapi mata lebah akan tetap mencari bunga, walaupun ia ada di kawasan sampah. Bila hati dan pikiran selalu dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, maka apa saja yang dilihat akan selalu negatif. Inilah yang menyebabkan munculnya penderitaan, sakit hati, kecewa, iri hati, cemburu, dan lain-lain. Saudaraku, bila saudaraku ingin bahagia, ingin berhasil dalam kehidupan, milikilah naluri dan mata si lebah. Dengan menanamkan hal-hal positif dan hal-hal yang benar
dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat melihat kehidupan dengan positif dan berujung kepada kebahagiaan. Tidak hanya kita mencicipi kemanisan dalam hidup, orang-orang yang di sekitar kita pun akan dapat menikmati hal yang sama seperti yang kita nikmati. Hal yang sebaliknya juga bisa terjadi jika kita memilih naluri lalat atau mata si lalat. Kuman yang kita tebarkan pun bisa mencelakakan orang lain. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita memilih naluri lebah? Apakah kita memilih naluri lalat? Oleh sebab itu, saudaraku, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.